Maka di dalam itu semua kita akan bertemu dengan diri sejati. Diibaratkan di dalam huruf alif, alif di fathah A, alif di kasroh I, alif di dhammah U, A, I, U. Aku, iki, urip, sang maha hidup, atau sifat hidup, hayu, atau sang guru sejati, zat sejati, pangeran sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Syekh Jati Channel. Dalam video kami kali ini adalah ingin membuka sedikit tentang inti meditasi nafas untuk memahami rasa hidup. Dan sebelum melanjutkan tema kita ini, silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk memberikan sedikit wawasan seputar nafas. Dan sebelum ini semua kami lanjutkan, mohon manusia tidak boleh merasa memiliki pengakuan sedikit pun terhadap apapun itu. Para sahabat semua, sudah kita ketahui bahwa sisi batin terluar pada diri kita yang sering tersentuh dengan diri kita adalah nafas. Dan ini sudah banyak di dalam video-video kami yang kami unggah beberapa waktu lalu dengan judul Nafas Terdekat dengan Tuhan, dan masih banyak lagi tentang nafas. Di dalam video-video tersebut menerangkan bahwa nafas tergolong dalam 4 pembagian, yakni nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Sedangkan udara itu sendiri adalah anasir yang tercipta setelah api, lalu kemudian anasir air, dan terakhir adalah anasir tanah. Dan sesuai dengan tema kita kali ini, kita masuk dalam pembahasan nafas. Mari kita lihat pergerakan nafas kita ini sendiri. Di dalam tubuh manusia, nafas terbagi dalam 4, yakni nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Mari sedikit kita buka wawasan dari keempat hal tersebut. Yang pertama adalah nafas. Nafas adalah udara yang keluar dan masuk melalui hidung dan menuju ke paru-paru. Yang kedua adalah tanafas. Tanafas adalah udara yang tertahan di dalam paru-paru, lalu dipompa ke jantung untuk menggerakkan darah. Kemudian yang ketiga adalah anafas. Anafas adalah udara yang mendorong darah menjadi nafsu atau keinginan. Dan nafsu di sini adalah bukan nafsu jahat, melainkan semangat hidup. Dan yang terakhir adalah nufus. Nufus adalah udara yang tertahan di kedalaman hati, yang menjadi cahaya yang berguna untuk membedakan baik dan buruk, gelap dan terang. Kemudian berikutnya adalah letak dari keempat pembagian tersebut. Nafas ada pada hidung sebagai pangkal penciuman. Tanafas ada pada mulut sebagai pangkal perasaan. Anafas ada pada telinga sebagai pangkal pendengaran. Dan yang terakhir adalah anfas, ada pada mata sebagai pangkal penglihatan. Para pemirsa semua, di dalam sebuah meditasi spiritual, apabila sang nafas digulung dalam satu keadaan, maka yang ketiga lainnya akan selalu menyertai, karena semuanya saling keterkaitan, yakni semua datang dari Tuhan. Perasa datang dari Tuhan, pendengaran datang dari Tuhan,
dan penglihatan juga datang dari Tuhan. Dengan kita menggulung nafas atau penciuman, maka kita akan tahu yang disebut tanafas. Kemudian apabila rasa itu digulung juga, maka akan sampai juga pada keadaan anfas, yang artinya mendengar. Dan apabila pendengaran itu tergulung juga, maka akan sampai kepada nufus, yang artinya adalah penglihatan atau melihat. Dan setelah semua itu hilang, perasaan, pendengaran, penglihatan, penciuman, semua sudah hilang, maka yang ada adalah rasa tunggal. Para sahabat semua, ini semua dikiaskan atau diibaratkan seperti diciptakan layar menjadi cahaya yang berkilau tanpa bayangan. Berada pada keadaan yang sejati, maka darah itu surut, terasa mengalir ke seluruh tubuh, maka pandangan mata menjadi kabur, telinga mulai layu, dan hidung berkerut, serta lidah berkerut, cahaya suram, dan suara hilang. Semua fungsi hilang, tidak dapat lagi mendengar, melihat, mencium, dan merasa. Yang terasa adalah rasa yang sangat nikmat sekali. Sebuah rasa nikmat yang tiada ujung pangkalnya. Rasa nikmat yang tiada tahu sebab musababnya. Kenikmatan yang tiada pernah terasa sebelumnya oleh manusia. Maka disitulah mulai zaman karamatullah. Datanglah cahaya yang meliputi seluruh istana zat. Para sahabat semua, dan perlu kita camkan, pada saat sampai keadaan di sini, harap pegang teguh pada tekad atau kemauan terakhir, menciptakan rindu pada zat, dan tetap masih mengingat pada yang tertinggal di dunia. Maka di dalam itu semua, kita akan bertemu dengan diri sejati. Diibaratkan di dalam huruf alif. Alif di fathah A, alif di kasroh I, alif di dhammah U. A, I, U. Aku, iki, urip. Atau aku ini hidup. Aku adalah hidup. Sang Maha Hidup atau sifat hidup, Hayu atau Sang Guru sejati, Zat sejati, Pangeran sejati. Seperti itu dikiaskan di dalam ajaran martabat 7. Para sahabat semua, mungkin hal seperti ini masih bisa terurai dengan sangat luas sekali. Mohon kita selalu membuka wawasan tentang inti hakikat hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.